Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol bareng Pican. Jadi kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya? Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa ke internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gajinya berapa kalau jenderal? Nah, gue nggak tahu makanya. Tapi kan ungkap dong. Ngomong apa adanya. Nggak, gue nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa Anda menuduh beliau korup? Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Ini sebelum dimulai udah dibilang 30 menit ya? Iya, harus 30 menit Harus selesai. 30 menit selesai. Aduh, elah. Capek dah, baru juga capek. Iya, baru mau ngomongin tai di depannya, belum ngomongin lobang. Udah langsung ke tema. Langsung ke tema, ini mah kayak begini ngobrol. Udah pada temanya om-om banget lagi. Quarter life crisis. Ini kan om-om banget. Gue nggak pernah ngerasain loh gue. Ini kita dianggap quarter ini umur 25. Atau gimana sih? Quarter life crisis itu setahu gue tuh 30-an dah. Ya yes, Sky? Kan 18 sampai 30. 18 sampai 30. Iya kan seperempat abad. Oh, seperempat abad. Tapi Ya gua 25, emang umur orang sahabat. Hah? Kalau umurnya cuma sampai 50 kan seperempatnya 12,5. emangnya Voldemort bisa Iya. sampai ratusan tahun. Gimana sih quarter life crisis ini maksudnya apa sih? Sebenarnya ini penyakit yang ada beberapa, bukan penyakit sih ya, fase yang dialamin orang-orang tuh 18-25, tapi yang setahu gue tuh om-om juga sama nih, Cing, 40-an tuh juga. Bukan itu puber kedua. Iya, kayak puber kedua gitu ngalamin tuh. Karena kan kalau setahu gue tuh kalau 38, 39 itu kalau gue pribadi tuh gue ngalamin kayak gini, aduh, keuangan gue gimana yang anak-anak gede. Itu tuh udah mulai galau, terus bener nggak nih kerjaan gue sekarang gitu-gitu tuh, Cing. Itu biasanya dialamin tuh orang-orang mau 40-an tuh, terus insecure, kayak ngerasa anjing udah gue udah jelek lagi, udah nggak menarik lagi kayak dulu gitu. Nah akhirnya secara fisik. Nah akhirnya gaya pakai bajunya secara fashion berubah drastis gitu. Nah akhirnya banyak orang ngerasa lagi puber lagi lo ya gitu, karena ngerasa mungkin titik insecure paling tinggi tuh di situ, karena perubahan tubuh udah mulai kelihatan banget kan. Udah mulai gampang capek, ngos-ngosan. Naik tangga juga harus. Ke WC tiap 15 menit sekali. Lu gitu gak, Cing? Gue sih enggak sih, gue 17 lah. Isi 2 menit. Siapa yang mau ngitungin sih lo? Ke WC 15. Beseran, Cing. Lu beseran gak sih, Cing? Gue kencing sih. Iya beser kan, kencing kan. Kalau nggak ngapa-ngapain ya. Kalau diam gitu, kalau lagi ada kegiatan mah. Wah, lu jaipong aja berarti, Cing, kalau lagi. Gue nggak bisa jaipong, gue reok Ponorogo. Tapi beseran kan, Cing? Beser sih kayaknya. Iya. Gue tuh tidur tuh, Cing, ya. Gue paling, kalau mau tidur nih sekarang, ini kan kayak metabolismenya berubah. Dulu gue nih, ini jadi ngomongin berak, nggak apa-apa lah ya. Iya. Dulu gue tuh berak sehari bisa 4 kali, Cing. Sekarang? Sekarang 3. Kurang, nggak jadi beseran dong. Nggak, sekarang gue sekali doang, Cing. Sekali aja. Katanya beser. Nah, itu yang terasa pertama tuh, yang gue kok melambat ya. Kok melambat. Nah, Iya. besernya jadi lebih parah. Kencingnya lebih parah. Gue sampai beli pispot, Cing, di mobil. Karena gue tiba-tiba kalau lagi macet tuh suka kebelet. Kebelet banget gitu, Cing. Dulu kan kayak kalau naik mobil nih sama kakek gue tuh paling kencing dikit-dikit. Jadi gue kayak kencing mulu kayak kakek-kakek. Ius no. Mana timingnya tuh nggak tepat mulu gitu. Setiap kita pengen, oke berangkat. Yus, kamar mandi.
jalan gitu tiba-tiba ke rest area. Lah, gua ngapain ke rest area? Mau kencing, pom bensin. Kayak aki-aki kan, jadi ganggu. Kayaknya. Iya kan? Nah, gue tuh Gengges emang. ganggu kan sih. Elah besi. Iya. Aduh. Elah beseran banget lagi apa kencing Kencing mulu mulu, iya. gitu. Nah, gue tuh sekarang tuh bawa pispot, Cing. Sampai karena takut, udah mulai overthinking kan. Karena pernah tuh kejadian walaupun gak sering-sering banget kayak kebelet gitu tapi aduh anjir. Pernah sekali momen macet banget pengen kencing banget, Cing. Itu udah bingung dah. Emang lo gak bisa nahan ya? Nah, ada kan yang bisa ditahan, tapi kan ada yang udah di level gak bisa ditahan, Cing. Udah bener-bener gak bisa, gitu. Kayak udah, untung ada botol aqua, nah gitu kan misalnya kan. Cing ya, ini sambil nyetir. Kan gak dia ngeliat, cuek. Iya. Anget. Kayak kita ngompol waktu, kalau lagi kecil ngompol kan kita mimpi ya. Mimpi ngencing, terus ngompol beneran. Bener. Iya, lah anget nih gitu. Kayak kira dah. Nah, itu gue ngalamin, Cing. Mimpi kencing. Iya emang ngompol itu selalu mimpi. Seingat gue ya, kalau ngompol itu ya karena mimpi kencing. Ternyata kita kencing beneran. Nggak ada yang ngompol begitu aja. Kalau udah gede ya. Kalau udah bisa ingat ada mimpi. Ciuman juga pernah mimpi ciuman terus ngompol, Cing. Ngetret itu. Tapi itu, Cing, yang paling gue alamin tuh perubahan di ya kan kalau quarter life itu kalau menurut gua salah satunya yang paling dialamin tuh dari perubahan di tubuh kita Di tubuh, juga. ya. Kalau yang udah umur-umur yang 38, 39 mau 40 itu memang lebih ke gimana gue membuat orang-orang di sekitar gue itu aman gitu kan. Bener. Nah, kalau yang umur 25 ini apa yang mungkin kalau belum kerja gitu kali ya. Nggak tahu gua nggak perasaan 25 mah itu Gua lagi juga nggak ada. lagi bahagia-bahagianya tuh, Cing. Iya, gua juga nggak 18 sampai 25 tuh gua kayak nggak mikir. Kalau gue lagi lu kali ngeluh udah nggak mikir banget apa. Kayaknya lagi enak-enaknya tuh hidup. Iya, nggak Iya kan? mikirin apa-apaan Nggak mikirin gitu. apa-apa kan? Iya. Dapat duit. Beda, generasi sekarang Iya, buat beda. Hah? Nah, itu kalau anak-anak sekarang mungkin Berarti nggak usah mikir. ya anak-anak apa yang sekarang dipikirin? Mikirin 18-25 tuh dipikirin itu mungkin ya. Mungkin menurut gua 18-25 ya mungkin kalau bagi orang-orang yang sukses atau yang apa yang 18-25 tuh titik krusial, tapi gua dulu nggak beneran, Cing. Iya. Maksudnya nih krisis ini mah akan ada di setiap umur kita kalau kita nganggur. Bener. Hah? Bener. Pasti akan kepikiran terus. Iya, ini mah umur 28 juga bingung nih masa depan gua gimana. Iya. Ya kan? Iya. Tapi yang kalau itu makanya kalau Tapi ada nggak yang rasa resah padahal hidupnya lagi baik-baik aja gitu maksudnya? nah itu gue juga kadang-kadang karena gue mungkin overthinking, Cing, ya. Jadi kalau kondisi lagi baik-baik aja, itu gue malah kadang-kadang khawatirnya lebih gede, Cing. Kayak nggak mungkin ya nih. Pasti akan ada sesuatu Iya, gitu. pasti ada sesuatu nih. Pasti kalau baik pasti ada sesuatu nih yang entar nih apa nih gitu. Selalu tuh gue mikirnya kayak gitu tuh. Kalau hidup lagi baik-baik aja itu yang gue pikirin. Iya. Kalau menurut gue sih mah krisis ini bisa terjadi kapan aja ya. Benar. Selama kita tuh beneran nganggur tuh artinya lo nggak ada yang dikerjain deh. Bukan berarti lo harus kerja. Lo berusaha untuk kerja juga bukan nganggur kalau menurut gue ya. Ada sesuatu yang Betul, diupayakan gitu, ya. diupayakan. Atau lo lagi masa kuliahnya lo nggak jalanin ya gimana Iya. lo nggak masuk ke Bener. waktu krisis. Nah itu nggak dirasain tuh, Cing. Kalau lo lagi itu kan malah kayak prosesnya lo bikin sendiri gitu kayak kuliah nih. Lo nyantai main gak kuliah segala macem. Nah nanti itu akan terjadi tuh mungkin ini nih di umur Jadinya, 25. Iya. Nah lo. Gue belum kelar-kelar juga misalnya sekolahnya. Atau drop out misalnya. Nah iya akan terjadi kayak begini. Ya, memang dibikin sendiri. Iya dibikin. Iya. Tapi kalau menurut gue sekarang yang gue rasain banget sih midlife crisis gue tuh ya ini ya quarter life ya kayak sekarang nih perubahan di tubuh tuh terasa banget, Cing. Nah, itu yang ya gue mungkin bikin itu khawatir waktu banget. yang umur-umur segini kita tidak ada sih gue umur 30 saat gue masih nggak ngapa-ngapain gue juga kayaknya waduh gue apa berangkat jadi TKW ke Jeddah ya gue bilang gitu. Gue udah nanya Pernah ini. mikir gitu sih? Iya, gue umur tahun-tahun 2000 berarti umur 30 kan. Tahun 2000 itu gue selesai rehab gue yang terakhir nih.
Gue itu dikurung di rumah, Chan. Itu nggak punya penghasilan, nggak punya kerja. Nggak ada apa-apa. Nggak punya karya apa-apa. Apapun nggak ada, udah. Radio udah berarti udah. Nggak ada. Baru gue keluar lagi tahun 2003, 3 tahun tuh. Dari tahun 2000 sampai 2003 gue ngedekem aja di rumah. Beneran, Cing? Iya, ngedekem aja di rumah. Aduh, apa gue ke Jeddah aja ya? Gue jadi TKI sana. Gue udah nanyain ada saudara gue. Di Madinah, bukan di Jeddah. Sebenarnya cuma beda kota doang kan, negaranya sama. Iya. Gue udah semuanya tuh udah. Aduh, apaan ya hidup gue kok begini banget, kayak cuman ada badan, ada nyawa, udah nggak ada apa-apa lagi gue. Jadi itu beneran cuma makan, main gitar. Main gitar juga lagunya udah lagunya lagi ngapa-ngapa main PS. Lah ya gue udah kayak anak SD nungguin ponakan gue SD pulang sekolah main PS coba. Beneran main PS, Cing? Iya, PS1 masih itu. Main bola gitu? Iya, Winning Eleven. Main Winning Eleven bener. Iya. Orang udah nggak ada yang kerjain, siang ngisi waktu masak Indomie dengan berbagai rasa apa namanya tuh. Bukan topping, so-soan eksperimen pakai tambahin bumbu, tambahin bawang putih, tambahin ini segala macam. Lu nyobain tuh? Iya. Semuanya? 3 tahun lah. Itu gue rasa gue krisis gue di situ ya. Mau ngapa-ngapain malu, mau keluar malu. Bukan selain malu, nggak boleh keluar. Terus masih disuruh nyuci mobil nggak bokap lu? Udah kagak dong. Gue malah kabur. Gue kok nggak disuruh-suruh lagi dia. Terus berarti itu lu menghabiskan 3 tahun lo di rumah itu? Di rumah ya 2 tahun 3 tahunan lah gitu. Kena mental nggak kayak depresi? Banget. Kenapa? Ya ampun. Hidup gue kayaknya udah kelar di sini dah. Nah terus bounce back-nya apa, Cing? Kayak terjadi nih ya, satu saat gue itu nulis tentang pengalaman gue di rehab. Gue nulis pengalaman gue di rehab. Terus waktu itu di Facebook kalau nggak salah di mana gitu ya, gue nulis gitu. Bukan Facebook, nulis aja gitu. Abang gue lihat tulisannya. Lucu. Bukan, serius ini. Oh, serius. Gue ikutin lomba ya, kata dia gitu. Oh. Diikutin lomba wartawan. Burung hijau, lu baru burung. Bukan. Burung puter. Burung puter. Gue ikutin lomba ya, kata gitu. Ya udah, ikutin aja deh, ikutin lomba antara wartawan. Antara wartawan. Jadi ini tulisan harus dimuat dulu di koran. Sama abang gue dibawa tuh, abang gue kerja di Bisnis Indonesia waktu itu. Diikutin dah tuh, muat, terus diikutin lomba, juara 3. Tulisannya tuh antara wartawan se-Indonesia. Ya. Gue ada mulai lagi, wah pede lagi, ternyata gue bisa nih gitu. Udah mulai kayak gitu, udah mulai ada kegiatan dikit, terus gue inget banget nih, sama abang gue suruh, dia gantiin tip mobil gue noh. Gantiin tip mobil. Tapi ntar lu, Cing, itu kan dikitin lomba. Juara nggak? Juara 3. Juara 3. Juara 3. Itu by voting? Ini, apa namanya, penilaian. Belum ada voting-votingan lah tahun itu lah. Oh, dinilai sama ada panitianya. Sama redaksi? Ada panitia. Jadi antara koran-koran gitu. Oh. Lumayan juga lo juara 3 gitu. Iya, lumayan lah. Iya. Bisa, itu kan tulisan gue cuma atas nama abang gue aja gitu. Oh, terus. Terus abang gue nih yang wartawan ini bilang, dia gantiin tip mobil gue gitu. Biar ada kerjaan kali ya, karena dia tahu gue senang aja gitu. Jadi dia ada tip, terus disuruh gantiin, gue gantiin. Udah mulai ada kegiatan. Terus yang gue ingat lagi, terus ada nge-MC di tim kalau nggak salah deh. Ini acara penghargaan apa gitu, yang ngasih itu temennya adek gue, tapi temen gue juga nih, gue berteman sama teman adek gue, itu doang yang gue keluar rumah. Lo disuruh jadi MC? Iya, kan dia tahu reputasi lo sebelumnya. Iya, gue siaran segala macam gitu, gue jadi MC. Keluar udah ada lagi PD-PD-nya tuh, gitu. Terus keluar gue ikut IUS, GN, anak-anak Pisangan ada kerjaan. Nggak dapet duit juga kerjaannya, tapi gue udah boleh keluar tuh. Udah mulai berani lah. Udah mulai pede keluar. Iya, udah dikasih uang pas-pasan banget buat modal ongkos, lah, ya, buat ongkos berangkat sama pulang gitu. Habis itu gue denger radio SK
buka lagi. Wah, ini Radio SK buka lagi nih, gue malu pengen Lamar. orang dibuka lagi. Yang lainnya pada diajak deh kayaknya deh, yang bekas-bekas Radio SK zaman dulu tuh diajak. Gue kagak gitu. Gue denger, wah Temon di situ katanya gitu. Gue hubungin dah, tapi gue bukan hubungin Temon, gue hubungin redaktur musiknya. Masih bisa nggak kayak gini? Kayak udah malas-malesan, cuma gak enak doang gitu. Ya udah bikin aja lamaran, gue bikin lamaran lagi Chan ke Radio SK. Bikin lamaran lagi ke Radio SK, datang terus dites lagi gue. Yang ngetes Temon, anjing nggak? Orang Temon aja gue yang yang ngetes Temon. Iya. Nggak berani tapi kan Cing dia kasih komen Cing. Hah? Nggak berani kasih komen. Iya sih, kali ya gitu. Harus tag vokal lagi, ulang lagi lah gitu. Dari awal lagi ya. Dari awal lagi beneran gitu gue. Tes vokal lagi, terus tes siaran lagi. Umur berapa tuh Cing? Umur 33. 33. Iya. 3 sama. Masih nol. Imbang. Iya, masih nol. Mulainya bukan dengan pede lagi. Memulai itu gue dengan rasa rendah diri yang karena amber. Iya, orang teman udah nggak ada yang mau kenal. Boro-boro gue ngubungin ini juga nggak dibales juga segala macem gitu. Udah mulai dari SK itu tuh gue melakukan semuanya sekecil mungkin kesempatan yang didapat, gue jalanin lah semuanya apaan aja. Bener-bener umur 33 itu Cing ya. Dan modalnya bukan dari bener-bener dari mental yang jatuh rusak. Ya yang penting gue bisa keluar rumah dah. Motivasi itu doang. Iya, yang penting gue ngelakuin sesuatu dah. Iya, yang penting gue ngapain dah gitu. Kalau di dalam rumah doang, berat gue sampai 115 kalau nggak salah. Buset Cing. Makan, bir brand, minumnya. Yang gue ingat ya 105 apa 115 lah gue ini. Terus mulai dari situlah akhirnya karir lo sekarang dimulai dari situ. Dari situ. Wah, apa aja gue kerjain. Dulu waktu zamannya perpindahan dari analog ke digital. Di SK tuh ada alatnya tuh. Kayak mindahin suara jadi digital. Gue ada beberapa job yang dapat gitu, mindahin suara, dari video untuk jadi digital, gue kerjain. Terus gue bikin video ulang tahun. Jadi kalau ada ulang tahun mau kasih surprise, gue pakai handycam tuh. Gue samperin anaknya, ini ada bosnya kakak gue mau ulang tahun, mau dikasih surprise apaan ya, kita bikin ini. Dulu belum ada Chan, bikinin video-video gitu. Iya. Gue datengin anaknya, minta ini, gue datengin anak buahnya, gue bikin jadi video ucapan, diputar di ulang tahun. Itu tahun 2003 tuh gue bikin begitu tuh, 2003 2004. Ada timnya tapi sendiri. Mau ada tim dari mana? Gue sendiri. Lo yang ngetek sendiri, lo yang ngedit sendiri. Ngedit sendiri, gue segala macam sendiri gitu. Semuanya gue kerjain, apapun juga gue kerjain. Oh, gokil juga Cing ya. Dari bener-bener itu yang bikin gue apa ya namanya pesimis waktu itu. Iya, gue mulainya tuh dari minus. Ini ya terutama ya mental ya. Iya. Soalnya kan percaya diri lagi ambruk itu mau ngapa-ngapain juga serba salah Cing. Bener lah, gue diterima nggak ya? Ya, gue orang masih memandang gue gimana nggak ya, orang semuanya udah tahu. Nah, Temon lagi oke tuh. Temon itu asisten general manager, asisten GM di SK. Widih. Goblok gue lah. Gila. Ya itulah ya. Jadi menurut gua memang ya semua orang pasti ngalamin lah kayak lu galau mau ngapain. Gue juga sama Cing dulu kayak anjir mau ini begini aja hidup apa gimana. Dulu kan gue juga kan waktu kuliah itu lulus juga bingung mau ngapain Cing. Lulus telat kayak zaman kuliah deh. Teman-teman bisa makan ayam ke fast food gitu. Motornya bagus, gue kagak bisa ngapa-ngapain, kagak ada duit. Nah, galau. Gue tuh inget banget duit goceng, milih makan, ngisi bensin apa gue yang makan. Gitu-gitulah zaman kuliah tuh. Tapi ya itu harus ada diupayain sih. Iya, maksudnya pasti ada lo masa-masa lo galau. Tapi kalau diem terus, ya lo tambah galau. Lo
ngapain kayak emang gue juga nggak pernah tahu hasilnya akan ada di SK gitu. Yang penting gue keluar rumah dulu lah, gue ngapain. Nulis juga gue belum tahu bakal ada dilombain segala macam gitu. Ya bikin aja dulu apa-apaan aja yang ini, cuman ketemu aja jalannya, mungkin gue dikasih keberuntungan jalannya tuh nemu aja akhirnya gitu. Kebuka. Akhirnya karena kebuka. kita buka jalan, Cing. Kalau menurut gue adalah ya apapun ya. Ini kan banyak lah teman-teman gue juga, termasuk gue juga nih, kayak reminder buat diri gue juga. Semua itu harus diupayakan selagi bisa. Lo upayain aja udah. Lo lakuin dan nggak tahu itu bergulir jadi apa, kita kan nggak pernah tahu, Cing. Iya, gue percaya banget tuh kayak gitu. Karena gue dapat acara Mama Dede itu karena orang Indosiarnya tahu gue siaran ekonomi syariah. Itu nggak ada yang mau siaran di SK. Nggak ada yang mau jadi hostnya acara ekonomi syariah itu. Ya gue aja dah, gue bilang gitu. Jadi ngomongin tentang ekonomi syariah, si orang Indosiarnya, wah si Abdul tahu nih ekonomi syariah nih. Tapi lu ngelawak-lawak aja, Cing? Iya, ngelawak-lawak kan radio SK, radio tapi kan humor. ngomongin syariah gitu ekonomi. Iya. Yang ngelawak-lawak tipis-tipis lah, ngelawak-lawak penyiar, ketawa-ketawa. Ketawa gitu kan. Bapak. Ketawa-ketawa penyiar pada cemberut itu. Ketawa penyiar. Nah dari situ baru didengar sama orang Indosiar, ya lu diajak ke Iya. Iya, gue pernah denger ya. Akhirnya gue untuk Mama dan AA itu. Anjir, dimulai dari nulis cerita. Berarti kan kalau ditarik mundur nih, dimulai dari lu nulis cerita kan, Cing. Karena kan itu kan modal percaya. Akhirnya kan modalnya kan percaya diri. Mungkin itu yang bikin anjir gue juara 3 tulisan. Iya itu kan sangat ngangkat mental banget, karena dari nggak ngapa-ngapain, dari ya lah umur 33 tahun dijatahin duit sama orang tua buat beli rokok. Ya lu nembak-nembakin Cice kan kerjanya di rumah. Enggak sih gue, enggak ada Toke gue tembak-tembakin. Gitu, nembakin Cice gini. Hai Cicak, I love you. Terus si Ius tuh ini apa namanya, saksi hidup. Karena dia setiap jam 12 dia ke rumah gua tuh. Makanya lu ajak dia di sini jadi direktur di sini kan, Cing. Karena gitu-gitu emang ada terus di setiap momen hidup gua. Ius ya, Bang. Iya. Lagi cerita apa gitu tuh. Ya kan gue ikut tuh, Del. Lah, lo ikut gitu. Kayak ngelamar. Ngelamarnya masa dia ikut? Emang yang bener, Cing? Ngelamar kawinan. Ada dia? Iya. Lah, lo ikut ya? Iya, ada gue dah. Ada semua lo ya di kejadian-kejadian penting hidup gue, ada semua lo. Sampai ngelamar dia ikut, gue kagak sadar. Iya, jadi itu sih kalau gue sih pesannya tuh ke adik gue, kemana juga ke teman-teman gue, udah diupayain aja lah apapun itu. Karena itu juga bener-bener reminder buat gue sih. Apalagi dengan kondisi kayak sekarang gini, sama. Ini kan tadi perubahan fisik, gue jadi beseran. Kedua, pekerjaan berubah yang tadinya ya lah ke kantor tiap hari kan gampang, Cing. Lo ke kantornya tiap hari terus kerjaan itu udah belasan tahun lo lakuin, udah merem lah ibaratnya, udah merem lah, udah tahu lah gini. Nah sekarang perubahan yang berbeda, ya itu kalau kita galau, kita stres, gue pikirin banget, gue bingung, ya akhirnya malah nggak produktif. Iya betul. Ya kan? Iya. Kayak gue sering nge-gym, itu menjawab kegalauan gue. Nge-gym lo ya? Itu gue galau banget sama kondisi fisik. Udah pasang ring. Wah, apa namanya? Sendi udah mulai ini, ngerokok nggak mau berhenti. Kalau diterusin gitu doang, nggak ada sesuatu yang berguna. Akhirnya nge-gym. Akhirnya gue nge-gym, gue paksa. Gue jam 5:30 berangkat. Setiap nge-gym tuh 2 kali seminggu, Selasa sama Kamis. 5:30 gue berangkat, masih gelap, ke sana. Pagi banget, Pak, kata si orang itu aja bilang pagi banget. Kalau lagi berpapasan sama yang baru datang, pagi banget, Pak, gitu aja. Pagi banget. Barbelnya lagi dilap gitu. Iya beneran. Masih dihipel kok inian. Sampai sana tuh masih bersih-bersih orang-orangnya. Harus lah kalau enggak ya bener. Itu kan mati cepet, makanya insecure. Nah, yang gue belum bisa itu olahraga, Cing. Sama gaya hidup tuh gue belum bisa banget tuh. Gue tahu nih lagi krisis nih lagi gue insecure banget sama kesehatan gue, takut kenapa-napa.
denger meninggal, denger meninggal apa segala macem. Gua baru meninggal cing umur 37 cing. Jantung. Nah, gua aduh takut banget gua kayak gitu tuh. Nah, tapi belum ngedorong gua tuh cing buat mengusahakan supaya olahraga tuh aduh berat banget. Kan orang kan bilang ya, energi positif sama energi negatif itu usahanya sama aja. Lo keluarin energi positif 2 atau lo keluarin energi negatif 2 tuh sama gitu. Kalau misalnya lagi diem nih, lo mikirin tanpa melakukan apa-apa, energinya sama keluarnya, sama lo melakukan apa-apa gitu. Jadi kan lebih baik dikeluarin energinya untuk melakukan sesuatu yang positif gitu. Kalau lo ngerasa diem aja diem tuh menghabiskan energi, mikir kemana-mana itu. Iya benar sih. Capek, apalagi ada handphone nih, ngeliat Instagram, kehidupan orang enak banget anjir. Gue sampai sekarang irinya masih ada. Anjir orang enak-enak banget ya gitu. Kayak gini ya sekedar gitu doang. Lo tidak melakukan apa yang dilakukan orang itu. Benar-benar prosesnya nggak dilakuin. Nggak dilakuin gitu. Iya benar. Jadi gue jadiin kayak klise sih sebenarnya. Sesuatu yang kita khawatirkan itu jadikan motivasi aja. Lo takut mati nih hari ini, ya lo usahakan supaya nggak cepet mati. Gimana caranya? Di rumah. Kalau lo takut saber petir. Ya atau lu sediain korek, mati tinggal nyalain. tapi emang nggak sih cing, kayak ngusahain itu anjir berat banget. Iya kayak, emang itu. Apa olahraga tuh karena nggak menyenangkan ya. Gua kan pernah konsisten ya sebulan gitu olahraga. Aduh, apa gini kan mau umroh kata orang-orang, kata anak-anak. Capek lu Chan. Lu jalan doang. Iya lu latih apa? Jalan lah. Jalan. Iya, gua jalan, tapi kayaknya kurang lah olahraga jalan kaki. Jalan kayak misalnya yang lo pasti akan lakukan aja lah SAI itu 400 meteran kalau nggak salah deh satu ini. Berapa cing? 400 kali 7. Jadi 2,8 lo harus 2,8 kilo nggak berhenti tuh. Kalau itu tawaf kan lo tergantung putarannya, semakin jauh ya semakin. Nggak rata-rata berapa lama? Seluruh prosesnya 2 jam. Tawaf sama SAI itu. Tawaf sama SAI. 2 jam, 2 jam atau 3 jam ya. Jalan itu ini terus. Digendong orang keker nggak ada, Cing? Ya, ada kursi roda kalau mau. Ya. Nah, nggak ada. Nah, bagus banget ya buat orang-orang yang capek. Iya. Ada listrik apa tahu? Iya, pakai skuter ya. Tapi mahal katanya bayarnya. Kalau ini. Pakai push up bayarnya kalau nggak salah itu. Tapi kuat lah lo masih. Nah, mudah-mudahan gua. Apalagi di sana lo ngeliat ada nenek-nenek, kakek-kakek yang masih kuat jalan, lo bakal minder ya? Nah, kan antara dua tuh. Lo minder atau lo termotivasi, gila kakek-kakek kuat gitu aja. Oh iya. Kalau gue mah sekarang ya. Iya, sekarang kalau misalnya ini ya jadiin motivasi aja gitu. Iya benar. Kalau nggak ya begini-begini aja hidup. Benar. Iya sih, gue akan memulai dengan ini sih buat umroh dulu lah. Nah. Yang penting gue pas umroh nggak nyusahin. Gue tuh cuma takut nyusahin anak-anak, nyusahin temen-temen, nyusahin si Awe, nyusahin Patra, Kang Dika, Dias, itu yang gue. Kagak lah, aman lah pasti. Ya takutnya gue kan nggak kuat, Cing. Gue di Amsterdam aja jalan, Cing. Gue nggak kuat gue, beneran. Gue duduk kayak di depan restoran kentang goreng itu ngeliat anak-anak jalan. Aduh, gue sini aja gitu, Cing. Ada satu hari gue resting, Cing, nggak ngapa-ngapain di Amsterdam. Beneran gue nggak kemana-mana, tidur aja di hotel. Awe pergi kemana, istri gue pergi kemana, gue tuh udah di hotel aja udah dari pagi sampai malam. Nah itu, makanya gue nggak mau kejadian ini terjadi lagi di umroh. Di umroh. Iya jalan kaki. Lo kapan sih berangkat? Tanggal 21 Agustus. 21 Agustus ya masih bisa itu. Iya makanya gue mau itu coba lah. Nah makanya itulah balik lagi ya. Galau, gamang itu pasti terjadi. Di usia berapa aja, tapi terutama di titik tertentu ya kayak umur 39 iya. itu pasti lah 39 40. Nah tapi balik lagi semua tuh bisa baik-baik aja kalau usahain. Iya, kalau tergantung kita ngeresponnya aja lah. Ngeresponnya tuh kayak gimana. Kalau kayak gue nih nge-gym, gue semakin tahu betapa rapuhnya badan gue. Kayak squat gue udah nggak kuat. Iya lah, Cing. Squat udah nggak kuat. Ngeliat bini gue masih
anjir kuat banget. Kalau perempuan emang lebih kuat kata si PT-nya gitu. Terus lu di gym ngapain? Makan tape gini. Cenil tau gak? Yang warna merah enak tuh. Makan orang kampung. Pakai gula pasir, pakai serutan kelapa enak banget. Orang angkat baru gitu. Coba idenya mah angkat cenil. Wah, 2 menit menuju closing. Ya. Harus hari ini harus on time, Cing. Ya, harus on time. Ya, karena jadwalnya cukup padat. Cukup padat ya. Ya. Kita kan habis ini mau daftar ABRI. ABRI udah nggak ada, udah tutup. Iya. Kayak kemarin gue ini ngomong ABRI masuk desa sama temen nih. Singkatannya AMD kata dia. AMD kata, masuk desa. ABRI masuk desa dulu kan ada tuh programnya. Salah tuh kata teman gitu. Udah ABRI kan udah singkatan. Kalau ABRI masuk desa disingkat AMD lagi, salah itu. Yang bener katanya ABRIMD. Apaan sih lo ABRIMD? Tapi yang bener sih, itu kan singkatan. Padahal disingkat lagi ABRIMD. Malah jadi ABRIMD kayak hari ABRIM. ABRIMD. ABRIMD, hari ABRI. Ya udah kita harus konsisten karena saya mau jadi jenderal. Oke lah kalau begitu kita udah 2 menit menuju 1 menit lagi menuju closing. Jadi krisis pasti terjadi di kapan aja. Kapan aja bener. Cuma mungkin ada titik-titik yang bikin itu semakin parah gitu. Karena kita ngelihat teman kita yang umur 25 udah ngapain. Umur 30 udah lihat ngapain. Orang. Dan ini perubahan di fisik juga, Cing. Kayak, aduh, sanggup nggak gue ya? Itu kan bikin tambah galau lagi ya. Iya. Ya kan, aduh, gue udah sakit-sakitan gini, ekonomi gue, nah itu kayak gitu-gitu kan. Aduh, gue udah 40. Usia gue tinggal dikit lagi, anak-anak masih kecil. Nah, itu kan memperparah kondisi gitu. Iya. Ya nggak? Oke lah, udah habis tuh beneran. Kita ketemu lagi di Ngobrol bareng Abri. Ngobrol bareng Abri. Ngobrol bareng Pican.